Sanak semua, bersama kami di sini ada Uwo Kabat, ada Choi. Jadi di sini kami selaku kru dari Saud TV ingin membincang-bincangkan atau ingin bertanya kepada salah seorang tokoh masyarakat Desa Nombai sekaligus tokoh Ninik Mama Persukuan Domo yang bergelar Datuk Paduko bersama Bapak Muhammad Yatim. Dalam hal ini kami di sini bersepakat maimbau Datuk aja wo. Ya coy. Nah, dia agak sopan. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik berpecinta pemirsa Saud TV, kita langsung berbincang dengan Bapak Muhammad Yatim sekaligus Datuk Paduko dari Persukuan Domo. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Jadi kami ingin mewawancarai Datuk dalam hal mamucu. Jadi kami selama ko dak tentu bona Allah sejarah mamucu. Maklumlah kami muda-muda kan. Keleran-keleran 70 80 aja banyak ibu kan. Iya. Jadi itu tuh yang kami ingin tonyongkan ke Datuk sejarah mamucu go dari contoh apa dari dulu. Abi. Abi. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau kita baca masalah mamucu ko adalah suatu pekerjaan masyarakat yang telah dahulu kala yang turun temurun sampai kawak kini. Iya. Mulai dari nenek lope ke mama sehingga sampai ke kita kini. Iya. Itu istilahnya. Jadi dan mewarisi secara turun temurun itu bayo itu mengenai alat-alatnya, caro-caronya itu diwarisi. Iya. Jadi kalau dulu mamucu ko merupakan suatu acara acara banjau nomo. Acara banjau. Kalau kini acara kampung atau desa, dulu kan banjau nomo kan. Jadi tiap banjau itu ada acara memucu, yaitu tiap musim kemarau ada adalah memucu. Jadi anggotanya itu kalau dulu diambil seorang sebuah rumah. Seorang semua diambil, diumumkan di musaji atau di surau, isu awak memucuk banjau. Jadi turunlah bersama-sama, mulai dari mencari pucuk, mengonak pucuk, membuat batu-batu, sehingga sudah bau bangkit. Jadi cenderung itu turun temurunnya memucuk dulu. Jadi peralatannya kalau dulu itu ada banjau nama punya, mulai dari talinya pun dibuat secara bersama-sama dulu. Kalau dulu kan tali itu dah terbuat dari ijuk. Jadi dibuat bersama-sama, dipintal secara bersama-sama. Gotong royong mencari ijuk, dibuat ada nyebut 5 meter, ada nyebut 8 meter panjang dulu. Sehingga dipintal lah, dipilin sehingga menjadi sekarang ko. Kalau dulu tali ijuk. Tapi kalau kini kan lah prestasi Jokojo diganti dengan tali nilon. Kalau tali nilon sekarang ko kan. Jadi diboli aja lah. Jadi kalau dulu tuh memang betul-betul banjau yang menyediakan
peralatannya tuh mulai dari selombau, tali, sompan, nah, itu disodiakan oleh Banjau. Dan pesertanya nanti seluruh uang Banjau itu ikut seorang seboma. Jadi kalau ada beko yang laki-laki, itu minimal hasilnya itu dibagikan juga ke rumah-rumah jando-jando itu kan ada jando-jando yang tidak berlaki, tidak ada yang kan bisa pai. Uang itu dianton juga ikan. Yang mando-ando. Iya, dianton juga ikan kau mainnya, kalau 2 ekor 3 ekor bapak cukup nya lah. Jadi cuma itu keakrabannya dulu tradisi memucuk. Lalu kalau kini kan tidak leh. Ini siapa nak ikut aja leh. Sehingga ada anggota kan sampai 5 orang, 50 orang, ada 20 orang. Itu ada lo kru-krunya beko ketua-ketuanya yang biasa begini itu. Kalau dulu model itulah caranya memucuk tu. Jadi gitu tuh. Kato pucuk tu daya apa bambiok tu? Kalau kato pucuk sampai memucuk. Kan betul. Memucuk tu disebut memucuk sebab bahannya kan dari pucuk anau. Pucuk anau. Dari pucuk anau nolun kombang. Masih boleh buka teh itu ditote. Diambil, itu dibuka, dibuang lidinya, baru dimasukkan ke tali. Jadi diambil dari sila bahannya dari pucuk. Jadi kato dia diambil memucuk. Jadi cuma itulah sejarahnya. Memucuk ko turun temurun. Tiap Banjau ada doh. Tiap Banjau bahkan dia seluruh itu ada mulai dari air tiris umumnya mulai dari Sungai Tonang, Mujolai, Balai Joyong kalau kampung sebelah itu sampai ke Tanjung kalau sebelah mulai dari Simpang Kubu, Nak Ombai, Kobun, Tanjung Boli, ada mana nan barado di topi Sungai Kampau itu tiap Banjau tu ada kru-kru yang memucuk. Tapi kalau kini yang masih langgeng tinggal di Umbai, yang lain tu tidak ada. Yang masih ada lah tradisi itu dijaga sampai kini ya. Masih ada lah di Umbai. Kalau zaman Ambo dulu memucuk, sehingga sampai ke Bangkinang dulu. Jauh itu. Sampai ke Bangkinang ke Salo, kemudiannya kaulaknya sampai ke Pulau Jambu. Jadi basompannya kalau ke Kinang. Basompan, iya. Jadi bobok lah uang situ gak 2-3 orang kan, uang tempatan. Risiko pakai sampah.
Sedang ikat apa nih bang? Ikat batu-batu. Itu bambunya udah diisi batu ya? Ya. Bang ini kayaknya nggak berbakat kayaknya. Anggota dewan ya. Sedang ikat juga ya. Hari ini kita menentang matahari ya. Tentang matahari. Udah pukul berapa ini kita mulainya nih? Pukul 3. Tiga. Kira-kira bisa berapa putaran nih bang? 3 kali. Bisa 3 kali putaran proses penangkapan ikan ini. Jangan lupa subscribe ya. Dulu kan banyak ikan, tak cenderung kini lah. Kalau dulu Saliwung dulu nyabui. Ada pernah kami dulu memucuk di tentang Pulau Telangkai itu. Iya. Itu sekali liwung pertama, ada kupik-kupik lampam je 2,75 ikut Saliwung. Iya, iya. Sudah itu diliwung balik, dilelong Selombau balik, mana lah terbuka, diimpi balik, diulang liwung lo. Iya. Dapat lo 270 ikut. Bobol lah ke pasar waktu itu kebetulan ada satu pememucuk. Iya. Lah dapat ikan tu 3 goni bobol ke pasar. Iya, iya, iya. Bobolin lah ke nasi bungkui, kokok, ke peralatan-peralatan tengok paisai ke memucuk. Hanya kebetulan ada satu. Nggak cendok kini kan selansik Iya, iya, iya. Kalau dulu selansik tu payah mencai. Iya. Memang kupik-kupik langkam, iya. Nggak terjongkel. Cendok itu dulu. Betul kan banyaknya ikan dulu zaman dulu di kampung kan. Ini kan nyala pertama uang dia lah banyak. Iya. Jadi tentulah semakin banyak uang menangkap ikan tuh. Iya. Kalau di nak umbai juga asal ada ikan pasti dapat dia tuh. Iya. Dia nangkap. Iya, iya, iya. Beribu-ribu caro dia yang mendapat Iya, ikan iya, tuh. iya, iya. Beribu-ribu caro. Ndak mau di jalo, diko, ndak mau diko. Hanya memang ayat termasuk ahli juga lah kene. Di nak umbai kini. Iya, iya. Kalau mancing ikan tu kini nak umbai Iya, nak iya. ahli dulu. Iya, iya, iya. Kalau di sebelah ikut di Pulau Tonga. Pulau Tonga. Tapi di Pulau Tonga nan ahlinya monta tu mancing ikan malam. Iya. Itunya bailiu ba manggu atau pakai sudu mancing pantau itu ahli wanunya. Tapi kalau terhadap manjalo, mamuke, umbai nomor Umbai, 1. ya. Sampai ke ulat tanah. Iya, iya. Sehingga tak bisa di solam doang bongi orang daerah sini solam. Banyak buaya pun angkut solam juga. Itu kan nekatnya. Iya, iya. Jadi macam itulah sejarahnya sekelumit sejarah tentang memucuk tu dari itu dulu kala sampai ke kini. Jadi yang kini kulit tuh peralatan yang dipakai untuk memucuk istilahnya apa-apa aja. Kalau mengenai peralatan itu tentunya dalam ayu iya, biasa-biasa aja. Yang pertama ada namanya selombau. Selombau ko merupakan suatu jalo yang godang. Paling kuat. Jaring tibore. Enggak jaring, jalo, bulat. Jalo ya. Cenderung jalo bulat tu. Jadi paling kurangnya 30 dopo antai tu. 30 dopo. Antai tok selombau tu paling kurang nanti sampai 40 dopo. Itulah yang pertama selombau. Jalur godang, tak bisa dilewen dulu. Kalau dilewen kan kebanyakan 70 meter, 70 dopo. Antai tengok, orang bisa melalui. Kalau dilewen dah itu kapal lah mu.
Hanya kok 30 dopo paling ketek tu. Nancak kono 40 dopo. 40 ya. Panjang apa beko daun 40 dopo tu. 40 dopo, panjang 40 dari antai dia. Antai. Itu selambau. Itu apa le tu? Sudah itu tali. Tali ko itulah kalau zaman dulu kan dah hijau tali. Itulah dipintal nomo, membuat tali kan dipintal nomo. Sama-sama membuat malam air beko. Sudah mau boleh meter 20 meter. Jadi tali. Kalau kini kan tali nilon. Tali nilon. Jadi tali ko untuk apa guna ko tu? Tali ko gunanya untuk sebenarnya tali ko untuk palau ikan kaselambau. Nya dilingkung beko tali itu. Sudah itu dielo. Semakin ketek lama sampai ke selambau. Jadi pucuk ono tadi di mana kan diletak tu? Pucuk ono tu kan tali itu kan pilin. Jadi dibuka pilinnya tu, dimasukkan tali itu. Itulah tempe. Jadi bajarak kalau nak ancak yang dokek ladoknya ada dua porong. Paling tak ada ko sekitar 40 dopo atau 50 dopo nak dokek ke selambau itu apik tali buat pucuk sejongkal ko jaraknya. Kalau nan di ujung beko bisa 2 jongkal sekolah jarak. Jadi nak kalau nan dokek dua betul-betul apik. Yang ketiga sompan pucuk. Sompan pucuk ko ndaklah sembarang sompan lah, harus nang godang ketek kan. Istilahnya kalau nyabut 50 meter tali pucuk itu paling kurang 35 buah punya tu. 40 buah tu batunya tu. Berarti batu-batu masuk alat kau itu. Batu-batunya tu dari bulu. Bulu sewe di lubang bulu ceko dimasuk batu penuh ke dalam situ sumbek balik. Jo batu nang godang. Sekitar 40 buah tu kalau nyabut 50 meter ya, sekitar batu 50 buah. 40 buah ya. Jadi tentu boleh tu. Jadi itu telah memerlukan sompan dan agak godang ketek. Kalau muatannya nancak ya lomak di bakayu itu paling kurang muatan balapan lah. Balapan ya. Nyo buat dua tu tukang kayu resan tukang pengudi belakang. Kalau buat dia memucuk sana dulu. Kalau kini kan sang tukang kayu lainnya. Ndak panjang tali pucuk lah. Paling 20 meter ni. Kalau dulu 50 meter paling pendek tu. Bahkan sampai 60 meter. Cuma tu godang liwungnya dulu. Sudah itu batu apa le tu? Sudah itu ada puke. Ada lo jalo ketek. Nyuk kalau nang puke ko apabila tali lalui Uma dibontang selambau siko gua. Di kobek nu jual selambau tali situ dipegang tahu. Jadi apabila ini kan kendeko apabila lalu ya dok kaula diliun lah puke disitan. Panjang. Oh, jadi untuk mengisi yang kosong deh apa tali diboya. Nya beko ikan tu apabila la dokeknya ke selambau tu tariknya le koncang, inyo membuang buru. Loncek-loncek. Tu tenan ndak seketik tadi. Ikannya bukitnya lagi kalau tinggal di bukit kalau ini yang bukatnya dapat ya. ini hanya ikan. Kalau ini yang dalam jalan banyak. Baik, kalau
Kalau bahasa kalau mukek rumah tu apa sih nama manuni? Kalau manuni itu jojalo. Oh, jalo. Kalau manuni apabila liwongnya lakete tinggal agak 5 dopo lah lowele itu dituni doang, dijalo doang di dalam lingkaran apa cako? Selambau tadi. Jadi tu bapo titiok nang kan dibuat biasa di daerah awak kau nang macam itu tu. Tompe apa? Kalau titiaknya nang biasa itu kan menengok waktu. Iya. Kalau kita pergi sekoi air itu paling banyak dapatnya 6 titik. 6 titik. Tapi kalau pergi kalau dari pagi sampai sore itu sampai doket maghrib balik itu sampai 10 titik. Itu sepanjang sungai di Bore itu. Ya sepanjang sungai. Iya. Kalau di daerah awak kok mulai dari aku besok mau apa tu mau nyumoli. Iya. Sehingga sampai ke buat yang betul langkai. Sekitar 10 titik ya. 10 titik yang banyak kalau itu. Jadi kalau sekoi air itu 6 titik bisanya. Nah, ada sekoi air gitu. Kadang betul ada ayu, lambe usak. Iya. Atau lebih seboleh kebetulan kan. Atau jam boleh. Jadi sekoi air bisanya. Kadang betul sekoi air dalam pagi. Jadi usaknya. Kalau jam boleh ayu bertambah. Nyapa mulai bertambah itu ndak mau ikan. Ikan monok aja dalam batang ndak mau kalau ya. Lainnya ke sungai itu kan. Jadi ikan yang batang kok tadi kemana kan dibawa tuh tompe ado. Jadi ikan sudah salah dapet dia dikumpulkan di dalam sangkau atau dalam goni. Iya. Dimasukkan adalah sampannya untuk mambonya. Khusus dibawa ya. Khususnya untuk mambo ikan tuh. Jadi setelah sampai waktunya, dibola ke satu pulau dibagilah. Bopok dia tong beko siap bopok uang yang ikut memucuk tu dia tong. Jadi ditambah pembagiannya selambau, secik. Peralatan tu baik tu. Sudah itu tali, sudah itu sampan pucuk. Itu dimasukkan pembagian. Sudah itu terutama setelah bang tu dah di kolum sodo lah diungguk di pulau. Itu tu keistimewaan orang tukang salam. Disuruhnya memilih dulu, ambil si kusang ni nyo, pilih dia nyo. Yang paling kurang bang balobio di ayahnya tukang salam tu kan payah kau jo. Memang butuh tenaga, butuh keahlian. Kalau ndak ahli beko kadang ndak mau lamnya apabila lamo tali pucuk sangkui atau talana mau di kampung. Ikan kalur leh. Kalur lah di lu tali pucuk. Jadi ndak ada ikan sampai ke selambau itu harus gerak cepat. Jadi botu-botu yang terampil tukang salam tu. Dibalas itu keistimewaan dia. Apabila ikan laka dibagi le, inyo disuruh memilih pertama. Ambil si kusang. Itu di lu pembagian. Pembagian mereka lain pula. Pembagian mereka dapat inyo kan. Dapat je nya. Dimasuk hitungan dapat ungguk je nya ungguk pembagian. Jadi dak ada orang mereka kau ikut sodom pomo sekitar 40 orang. Berarti 40 lopo di Bore ya. Ditambah dengan untuk pucuk. Tali pucuk. Gini uang 40. Peralatan 5, berarti 45 ungguk dibuat. Setelah uang tukang salam ambil tadi. Dibagilah 45 ungguk. Sudah itu baru dibawa sama-sama. Jadi lebat tanya itu. Dan kini soto memucuk. Iya. Dan ada sompan. Berarti dan dapat 2. Dapat 2. Pomo dan kini. Dan ikui. Selambau dan punya. Dan dapat 2. Bagian selambau cek. Itu hukum jenis itu memang dari dulu. Dari dulu. Lado aturan tu. Jadi memang lah baku aturan tu walaupun tak tertulis. Tapi bang tu lah baku. Sudah itu sampai beko bulu apa tu kan pakai batu kan bulu jadi ndo. Ada bagian. Bambiang 2-3 ekor. Yang punya bulu. Kata orang punya bulu. Bambiang 2-3 ekor. Kalau banyak ngono sampai 6 ekor bambiang. Kalau ketek ngono 2-3 ekor. Berarti nilai apunya ado jadi memucuk berarti kan adil di bawah. Adil seluruhnya dapat. Dapat seluruhnya. Jadi ceritulah. Jadi kalau dulu itulah. Kalau caro dulu itu mucuk banjau nomo, seorang semua wajib tuh. Kalau tidak ada orang laki-laki atau jantan mereka, iwang tu dibayar.
yang jando-jando untuk tua tu ndak ada orang laki-laki nang kampungnya di bayi jo. Berarti zaman dulu dapik sodo. Dapik sodo di kampung tu. Asal ya. memucuk banjau nomo. Iya. Seluruh orang kampung ti umah dapik. Iya, iya. Dapik kan. Di data tu ko mana ndak ada laki-laki do ada. Di data. Berarti nilai positif banyak dari memucuk itu. Banyak. Istilahnya pomo gini dia ndak biasa ndak po nama makan ikan dek payah duit lah kan. Jadi dia ada orang memucuk kadang dapik je makan ikan kan. Jadi sosialnya. Iya, sosial bergotong royong sebenarnya. Iya. Jadi dulu kan opo kojo dibuat ditanamkan lewat tua dulu. Jadi mama dulu kan secara bergotong royong saja. Baik mencari ikan, apa bergotong royong. Bahkan pun ke ladang pun gotong royong. Jadi kalau kini nampak ada Datuk Cendeko. Asu gotong royong ku tidak ada. Hilang ya. Hilang. Jadi dia kalian selaku muda-muda nak kenakan le muda-muda bangkitkan asu gotong royong. Di segi apa juga bangkitkan asu gotong royong. Jadi apabila asu gotong royong kau ada timbul asu sosial nanti akan ada. Akan datang nanti asu sosial. Pesan moral lu. Nah, jadi itulah nanti yang dapat jika ada nak kenakan yang muda-muda jangan sampai hilang asu gotong royong supaya timbul asu sosial. Kalau tu gotong royong nanti nenek hilang, lu semua lu gua sama gua aja. Asal sosial kan habis. Jadi di memucuk gua rasa gotong royong aduh ya di Aduh. Gotong royong. Mulai dari mancai gotong royong. Iya. Mancai pucuk, mama mambuat pucuk, mambuat tu batu. Iya. Gotong royong. Caro melo, gotong royong. Tak ada perorangan tu. Jadi dalam boleh kampung ni dulu pun ayo memucuk. Ada. Pokoknya awak kan Isra Mi'raj atau Maulud Nabi. Tu tengok situasi ayu. Apabila ayu lancak, le kemarau, le usak, kemarau le mungkin turun mucuk. Ya, untuk bajambau nasi untuk bajambau nasi beko. Tu sudah dibagi ti rumah. Baik go tu kusang mau kupik-kupik lampam tu kan. Jadi bisanya mambo jambau kamu ke suau, kamu soji atau kamu sekolah di mana boleh lah. Acara banjau kamu Isra Mi'raj atau Maulud Nabi. Tu tengok situasi ayu. Kalau mungkin memucuk doang. So pagi beko kan Isra Mi'raj atau Maulud Nabi, iko mucuk sama-sama. Berarti uang dulu ndak jepah ya tiba makan ikan dek. Ndak payah itu. Terutama sosial dulu tinggi. Jadi ndak ada silanya ndak ikan dulu. Jadi supaya bangko turun temurun ada uang memucuk ikut. Kalau muda-muda aku ikut. Nyo menonjolkan dia boleh pai. Iya. Pasti pun ada orang ndak ada boleh tolak ndak bisa lah. Lapor nu ndak ada sila. Bahkan ai kambangke dua awak datang boleh pecik mucuk. Ndak bisa ditolak orang harus dibojo. Iya. Harus dibojo. Walaupun dalam undang pertama ndak masuk namanya boleh. Ndak masuk troyong mancing pucuk ndak soto tapi datang pagi dia ndak bisa mah datang petang troyong cipucuk ro. Itu dia nak pai dia apalah. Pasti kan dibojo doang. Awak kan ada kan poni lah. Satu tu batu langsung isi langsung kan. Awak langsung pikulnya. Apa isinya? Ayo itu semangat nomor. Ni harus semangat. Jenda ada pokok ndak jenta mati-matiin kojo. Asal nampak kojo buat. Jadi di situ timbul aso semangat, aso persatuan kesatuan akan terjalin. Ini di situ dia di gotong royong itu awak bisa mampalunak nang kowe, mampajawo nang doke, nyawak lah merasa senasib sepenanggungan. Kalau awak gotong royong. Soalnya secuk bayam sedoncong nama wasi dalam adat mengotor. Jadi gini kalau tuh jadi penghujung penutup kan. Kalau bisa Datuk berpesan lah ke kami melalui media kami kan, channel kami kok yang tunjuk aja apa segala sobik lah Datuk langsung kali. Jadi kalau mengenai tunjuk aja udah Datuk cenderung kami yang muda-muda. Simpel aja. Yang pertama jagolah maruah awak selaku muda kan. Jen dah ikut pulau kojo-kojo nanda elok. Bio kojo-kojo nanda positif tu. Jen lah kan ikut. Jadi doke jen. Nyapa bila kita lah mendoke berarti awak tu akan ikut tu. Akan ni. Jadi elok lah jen doke. Jadi semayang jadi tinggen. Kau dapat azan sudah kamu saji kan ngawang azan tinggallah aktivitas awak yang kamu saji benda dapat tiap waktu sekali boleh ndak bono. Jadi kalau awak berbuat secara positif
insya Allah lah nan jahat du terhindar Jawa. Itu tuh kunci di nang kana wabut untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan daerah. Ibu betul awak pasal dulu. Ibu betul semayang boleh awak bergurau-gurau dengan sesama purnya apa pun, tapi konang jangan sampai terlampau batas. Ada ndak had-hadnya pemisah-pemisahnya. Oh ikon ndak elok ajole ndak ada awak. Jadi itu dia diimbau juga kepada seluruh anak-anak dan hati-hati lagi-lagi dunia zaman kini. Jangan awak ndak sampai terlibat pula membuat kojo-kojo nan daerah. Yang positif-positif. Aku kojo paling sangat elok ko. Istilahnya membaki batang tandam bang lalamo tak kubu kini kalian bongkin. Jadi generasi kalian kata anak kemakan kini jangan bisa membangkitkan itu supaya bangko jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang supaya ada turun-temurun. Jadi itulah sebagai pesan dia tu ndaknya bisa ndak bangko jangan sampai hilang, terutama masalah memungkinnya banyak tradisi-tradisi dulu hilang. Banyak. Ada namanya memikir mengotak kuaran, ada namanya memucuk, ada namanya batobo, ada namanya menghilang. Itu kojo dulu saudara. Seluruhnya itu gotong royong saudara. Gotong royong saudara. Kalau orang dulu membangun secara gotong royong. Jadi hendaknya abi kosok, ditengok lain apa nak kami mungkin dibangkitkan. Jangan terfokus kayak kau. Istilahnya apa ndak kalian tidak kalian lah kreatif, ndak lebih kreatif, lo ndak kalian ke supaya lo ada tradisi awak, kau ndaknya naik ke permukaan dan jole di umum, jangan sampai hilang. Jadi itulah. Cile tu, kalau bisa sesambau penutup bisa kita tu. Sambau penutup. Sesambau penutup. Istilah kok apa tu sabu lah tibo kan, dia ilah sore tu apa kan? Betul. Ayo. Jadi ada ilalah waktu tu menjadi. Boba sedundun dengan balam. Dan sikok condong bolang mandi. Condong somba, condong kebesusun dengan salam. Di siko lo condong kato kan sama-sama kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana Saud TV semua, itulah tadi wawancara kami panjang luas bersama abang kami atau datuk kami Muhammad Yatim dalam adat bergelarkan Datuk Paduko itu. Jadi kami sangat berterima kasih banyak kepada Datuk yang telah menjelaskan tentang sejarah dan asal mausul tentang memucuk, dan banyak pelajaran yang dapat kami ambil dalam hal memucuk ini, terutama dalam sifat keadilan dan kesosialan. Jadi kami minta terima kasih banyak Ketua dalam wawancara eksklusif kita kami gini ya. Jadi kami mohon maaf atas kekurangan Ketua. Jadi cerita dari Datuk. Iya.